Alex Baldwin sedang berlatih adegan untuk film bergenre western berjudul Rush di lokasi syuting film tersebut yang ada di New Mexico pada bulan Oktober tahun 2021. Sebuah insiden yang paling ditakuti oleh semua aktor pun terjadi. Pistol yang dipegangnya meletus. Pistol tersebut seharusnya tidak diisi dengan peluru tajam, tetapi peluru tersebut telah ditembakkan dan sinematografer Halina Hutchins terbunuh, sedangkan sutradara Joel Souza terluka. Baldwin dan Hannah Gutierrez-Reed masing-masing didakwa melakukan pembunuhan yang tidak disengaja pada Januari tahun 2023. Hannah Gutierrez-Reed sendiri adalah seorang ahli senjata yang mengawasi senjata api di lokasi syuting. Namun 3 bulan kemudian, jaksa penuntut mengumumkan bahwa mereka mencabut dakwaan terhadap Baldwin. Sementara penyelidikan terus berlanjut. Tuduhan terhadap Gutierrez-Reed tetap ada, dan dia dihukum pada Maret tahun 2024 atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Baldwin mengatakan bahwa dia tidak menarik pelatuknya, dan pengacaranya, Luke Nikas, mengatakan bahwa aktor tersebut tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa ada peluru tajam di dalam pistol, atau bahkan dimanapun di lokasi syuting. Dan menambahkan, dia mengandalkan para profesional yang bekerja dengannya, yang meyakinkannya bahwa pistol tersebut tidak memiliki peluru tajam. Kami akan melawan tuduhan ini dan kami akan menang, ungkapnya. Di sisi lain, film The Crow yang dirilis pada tahun 1994, film itu seharusnya bisa menjadi peran terobosan bagi Brandon Lee untuk karirnya. Namun, film itu menjadi film terakhir baginya. Brandon Lee yang merupakan anak dari sang legenda Bruce Lee yang baru berusia 8 tahun saat ayahnya meninggal dunia karena pembekakan otak, menyusul ayahnya di lokasi syuting film ini pada 1 Februari tahun 1993, saat dia berusia 28 tahun. Brandon Lee di film itu memerankan seorang bintang rock yang bangkit dari kuburnya yang membalas dendam setelah dia dan tunangannya dibunuh tanpa ampun. Dalam adegan yang ditulis dalam naskah yang sudah jadi, Eric, sang karakter yang diperankan Brandon Lee, ditembak oleh fanboy yang jahat. Saat kamera bergulir, Lee tertembak di bagian perut dengan sepotong peluru tiruan yang tertinggal di laras pistol dari adegan sebelumnya. Senjata Magnum diisi dengan peluru kosong yang dibuat dengan tergesa-gesa oleh seorang anggota kru yang membersihkan bubuk mesiu dari peluru tajam. Selongsong peluru kosong itu menembakkan pecahan peluru dengan kekuatan peluru sungguhan, menghantam Lee dari jarak sekitar 4,5 meter. Aktor ini mengalami kerusakan internal yang parah dan kehilangan banyak darah. Dia meninggal di New Hanover Regional Medical Center setelah beberapa jam menjalani operasi. Tuntutan pidana tidak diajukan atas kematian Lee. Namun, ibu sang aktor, Linda Lee Caldwell, mengajukan gugatan kelalaian yang menyebutkan nama produser dan 13 perusahaan dan individu lainnya. Gugatan tersebut diselesaikan dengan nominal yang tidak disebutkan. Dalam film, senjata api sering digambarkan dengan menggunakan senjata api sungguhan atau senjata api simulasi. Senjata api asli dapat digunakan dalam adegan tertentu untuk keasliannya, terutama dalam film yang memiliki setting periode tertentu, atau ketika menggambarkan jenis senjata api tertentu, tetapi biasanya dimodifikasi untuk menembakkan peluru kosong. Metode alternatif termasuk menggunakan airsoft gun atau senjata prop karet juga digunakan. Apakah menggunakan senjata api aman dalam syuting film? Mengingat jutaan bidikan yang diambil dalam ratusan film dan acara TV yang dilakukan setiap tahun, dan melihat jumlah kecelakaan yang sangat jarang terjadi, para ahli properti, armorers, dan staf melakukan pekerjaan yang luar biasa, hingga kecelakaan sangat jarang terjadi. Sampai ada orang yang melakukan kesalahan pada penanganan senjata prop atau senjata peraga, dan semua orang mulai mempertanyakan unsur keselamatan menggunakan senjata di lokasi syuting. Senjata peraga atau prop gun akan bervariasi antara senjata sungguhan yang menembakkan peluru hingga senjata yang dimodifikasi secara khusus untuk bertindak seperti senjata sungguhan, tetapi tidak dapat menembakkan proyektil. Squib atau kembang api kecil yang menyala dengan suara mendesis sebelum meledak ditempelkan ke area target dan dinyalakan secara berurutan untuk mensimulasikan serangan peluru. Saat menggunakan senjata airsoft atau properti senjata api apapun di lokasi syuting, seseorang harus ditugaskan untuk bertanggung jawab atas semua persenjataan. Senjata-senjata ini mungkin tidak nyata, tetapi tetap bisa melukai orang. Secara hukum, jika syuting film menggunakan senjata api profesional, maka lokasi syuting tersebut harus memiliki seorang petugas keamanan di lokasi syuting setiap saat.
Semua orang dalam kru film harus bertindak secara profesional, bahkan jika mereka menggunakan senjata airsoft sekalipun. Hal ini juga berlaku pada film independen beranggaran rendah sekalipun. Prop gun umumnya masuk ke dalam dua kategori. Pertama adalah senjata yang sebenarnya, yaitu senjata asli yang digunakan untuk menembakkan peluru kosong atau selongsong peluru yang berisi primer dan bubuk mesiu, serta membuat moncongnya berkedip, tetapi tidak menembakkan proyektil. Beberapa model senjata asli yang digunakan sebagai alat peraga harus dimodifikasi untuk menembakkan peluru kosong. Peluru kosong pada dasarnya adalah satu buah selongsong peluru tanpa peluru di ujungnya, sehingga ketika dinyalakan, peluru ini tidak melontarkan proyektil apapun, menghasilkan kilatan moncong yang lebih terang dan recoil yang sangat kecil. Dan yang kedua adalah senjata replika. Replika dapat dibuat dari logam, resin, plastik, atau karet. Senjata peraga ini tidak dapat menembakkan jenis peluru apapun. Beberapa replika hampir identik dengan senjata asli dalam cara kerjanya, mengisi magazin dan memutar silinder, tetapi tidak dapat menampung atau menembakkan peluru atau peluru kosong. Senjata karet paling sering digunakan untuk aksi stun atau ketika senjata akan dijatuhkan. Senjata plastik dan solid prop gun dapat digunakan untuk aksi di latar belakang atau untuk dipakaikan ke sarungnya. Untuk tampilan yang lebih realistis untuk pistol, peluru tiruan yang dibuat dengan selongsong kuningan dan peluru proyektil tanpa primer atau mesiu seringkali dimasukkan ke dalam silinder. Senjata api prop harus dimuat isinya oleh armorer, yang juga dikenal sebagai gun wrangler, prop master, asisten prop master, atau orang dari departemen properti lainnya yang diberi wewenang oleh prop master. Prop master mengawasi setiap objek yang mungkin dianggap sebagai properti dalam naskah, dan armorer adalah spesialis yang bertanggung jawab atas senjata api di lokasi syuting. Prop master Rebecca Kenyon mengatakan bahwa tugas armorer termasuk memilih senjata api, menanganinya di lokasi syuting, dan memastikan bahwa senjata api tersebut digunakan dengan aman. Senjata peraga hanya berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Menggunakan senjata api kosong adalah proses yang aman, kata Dutch Merrick, seorang ahli senjata dan prop master yang menjabat sebagai presiden IATSSI. Dia juga mendirikan dan mengajar kelas di Prop Gun Safety, sebuah workshop pelatihan senjata properti untuk para aktor dan pengrajin produksi. 3 kematian di lokasi syuting yang terkenal mungkin terkait dengan kurangnya pelatihan penanganan senjata properti, termasuk kematian Brandon Lee selama pembuatan film The Crow pada tahun 1993 dan kematian John Eric Hexum di lokasi syuting Cover Up pada tahun 1984. Dan pada tahun 2021, Alex Baldwin menembakkan senjata prop saat syuting film Rush yang menewaskan sinematografer Halina Hutchins dan melukai sutradara Joel Souza. Insiden ini menimbulkan spekulasi yang meluas tentang keamanan senjata prop di lokasi syuting. Penyelidikan selanjutnya oleh Biro Kesehatan dan Keselamatan Kerja New Mexico menemukan bahwa pistol tersebut telah diisi dengan peluru tajam. Pakar senjata film Seth Kenney kemudian mengungkapkan bahwa peluru tajam tersebut memiliki logo yang sama dengan peluru tiruan dan peluru kosong yang digunakan oleh pihak produksi. Setelah insiden penembakan Baldwin, beberapa profesional industri menganjurkan untuk mengakhiri penggunaan senjata api properti. Aktor dan produser Dwayne The Rock Johnson berjanji bahwa perusahaan produksinya akan berhenti menggunakan senjata api. Aktor dan sineas Olivia Wilde menandatangani sebuah petisi untuk melarang penggunaan senjata api sungguhan di lokasi syuting film. Dan pembuat film Craig Zobel mentweet bahwa penggunaan senjata api di lokasi syuting seharusnya dilarang. Namun, senjata peraga atau prop gun tidak akan hilang, ungkap Dutch Merrick, dan menambahkan bahwa persenjataan peraga adalah kerajinan yang aman dan kami akan melakukannya setiap hari, dan sudah lebih dari 100 tahun. Sedangkan untuk remake film The Crow, sutradara Rupert Sanders bersikeras untuk tidak menggunakan senjata api. Sanders menegaskan pentingnya keselamatan di lokasi syuting kepada USA Today. Kami bekerja di lingkungan yang sangat berbahaya, tetapi bagi saya, keselamatan adalah yang utama. Itu tidak sebanding dengan risikonya, kata Sanders. Salah satu hal yang sangat ketat yang saya terapkan pada hari pertama kepada armorer adalah tidak boleh menggunakan senjata api, kata Sanders.
Dia bersikeras menggunakan airsoft gun yang terlihat seperti senjata sungguhan, tetapi menggunakan udara bertekanan untuk menembak. Sanders tidak ingin ada sedikit pun amunisi kosong di lokasi syuting. Jadi, semua adegan menembakkan senjata yang dia rekam dilakukan secara digital. Dan menurutnya, hal ini tidak mengubah dinamika cara penonton melihatnya dalam film. Bahkan, peluru kosong tidak bereaksi dengan cara yang sama seperti peluru yang ditembakkan secara langsung. Jadi, ini saja sudah sedikit dipalsukan. Oleh karena itu, Sanders berpikir bisa mendapatkan pendekatan yang lebih realistis dengan menggunakan efek visual.